Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Padepokan Raga Sukma bertajuk Gahar Gerbang Horor Raga Sukma. Sosok horor. Kalau mau cari yang horor beneran, silakan cari ke Banyak lah channel-channel lain. Sebenarnya ini lanjutan dari podcast ya, Ben. Benar. Perkembangan. Pengembangan. Ya, pengembangan. Karena kan kemarin kita udah pernah bikin podcast 4 episode yang ada di channel yang sekarang juga sih, yang di YouTube juga kita masukkan, cuman nggak ada gambarnya. Nah, sekarang kita mencoba narsis, menampakkan diri gitu. Meskipun siluet kan. Kadang ngeblur. Dan kita konsep videonya raw, Mas ya. Ya, raw, jadi random aja lah. Kita tuh nggak cuma pengen share cerita horornya, tapi juga mencoba membahas apa ya? Mungkin misteri ya. Iya, tapi kalau aku sih malah melihatnya karena kita sama-sama nggak punya kemampuan yang segitunya dan kita orangnya nggak mau sok tahu ya kan, kadang-kadang kan, kadang-kadang sotoy juga. Jadinya kita lebih realis aja sih. Tapi lucu loh. Kita tuh nggak bisa ngelihat ya, quote-unquote ya, kita bukan anak indigo gitu, tapi kita semua bikin komik horor. Nah, itu dia. Di sini kita ada 3 orang. Yang pertama ada Dedi Kurniawan sebagai komikus Sinawang. Nah, kalau yang mau tahu Sinawang ada di Ciayo Comics. Ya. Dan siapa yang nggak kenal yang di samping kanan saya ini? Kalau kalian ngeliat dari layar sebelah kiri, ini ada. Ya, saya yang bikin Journal of Terror sama di Ciayo Comics juga, tapi udah terbit sebagai novel dan komik cetak. Mas Weta Kartika. Dan film dengan JOT. Ada serialnya. Ada serialnya, oh iya. Ada novelnya. Iya kan, horor kan. Iya kan. Tapi nggak bisa ngerti. Nggak bisa ngeliat tuh. Nggak mau. Nah, terus yang paling nggak kelihatan di layar kalian sekarang karena siluetnya terlalu gelap adalah saya Pierangga Twing. Pierangga yang bikin Simple Man. Kalau kalian tahu KKN Desa Penari, penulisnya Simple Man, nah saya bikin komiknya yang ceritanya tetap si Simple Man. Di Ciayo. Di Ciayo juga. Jadi kita bertiga nih agen Ciayo. Agen Ciayo. Asik. Tapi yang dari semuanya kita gabungan juga bikin satu IP bareng-bareng horor yang judulnya Kemala. Ya, teman-teman nanti bisa baca di Line Webtoon. Banyak. Teman-teman nanti kalau habis nonton ini pengen sharing cerita horor itu bisa banget langsung ke web Diari Kemala. Nulis di situ, nanti kita bisa bahas juga sebetulnya. Jadi kayak pengalaman horor asli boleh, cuma cerita juga nggak apa-apa kan. Ya mungkin nanti di video selanjutnya kita bisa ngambil satu thread di diarikemala.com, kita bahas di sini juga kan bisa juga. Kemarin kan udah yang di podcast kita udah pernah bahas tentang pengalaman kita tinggal di rumah yang kita sewa sebagai Padepokan Raga Sukma. Udah tuh ada masing-masing pengalaman, saya nggak ngalamin. Terus yang kedua, kalau nggak salah udah mulai sharing cerita masing-masing. Saya sharing cerita pengalaman teman saya. Dedi juga cerita pengalaman. Nah, ini mungkin akan nyambung nih. Ya, kesurupan. Sama Indra juga cerita. Nah, di yang ketiga kita membahas tentang pandangan 3 kebudayaan dan agama ya. Ada juga. Ada juga tentang makhluk halus lah. Jadi kayak gimana sih pandangan orang Bali waktu yang kita wawancari itu Cik Zuma ya, dari Bali ngelihat makhluk burloka kayak gimana gitu. Dia komikus burloka kebetulan. Ada Jalu juga yang dari Kristen nih, Kristen jadi agnostik ya. Kristen jadi agnostik, Ramutu. Lalu kami dari Kejawen, jadi angle-nya multiple lah gitu. Yang kemarin terakhir kita bahas sudah mulai mengarah karena kita pengen lebih banyak membahas tentang dunia hitam, nggak melulu soal penampakan, nggak melulu soal apa sih, kita penasaran gitu bertanya. Diganggu. Nah, itu banyak di See What I See. Nah, kalau di sini kita pengen lebih membahas lebih dalam sih sebetulnya sih. Meskipun kita nggak bisa. Tapi mungkin karena kita punya pengalaman di dunia komik, kita bikin cerita segala macem. Siapa tahu dari setiap pengalaman yang kita dapat, kita pasti ngambil intisari-intisarinya. Iya, cocok loginya. Ada pesan-pesannya juga kan kadang-kadang bener. mungkin, mungkin gara-gara ini nih, mungkin karena ini. Mungkin karena kita bisa meneliti lah gitu loh. Iya, sampai satu lagi kalau biar kedepannya kita nggak ngawang-ngawang, kita pengen datengin narsum juga sih. Nah, nanti kita ada yang
jadi acuan lah. Nah, Tanya-tanyain. tapi yang untuk episode pertama ini untuk mengawali sesuatu yang akan dibahas secara misterinya, misteri di baliknya, saya pengen Dedi cerita sih sebetulnya kan. Dedi kemarin waktu di episode kedua itu cerita kalau pernah kesurupan dan ngasih hint sebetulnya kenapa bisa kesurupan, dan benar kan ya, jadi pasti ada asal muasalnya. Mungkin pertamanya tuh kayak gimana sih, Ded? Maksudnya apakah kamu tuh punya Bakatnya jadi kesurupan gitu loh. aneh banget. Bakat pertama keseruan, kedua menggambar. Nomor dua Bukan nggak usah lah. komikus, bukan Komikus. Kemudian kan ada yang bilang bakat karena keturunan. Oh, punya potensi nih karena mbahnya mainan klinik, bapaknya main klinik, itu yang pertama. Yang kedua emang ngelmu. Iya kan? Jadi kayak katanya sih kalau saya kan pembaca majalah misteri. Majalah misteri mesti di part-part tertentu kalau sudah menginjak usia 21 tahun, makanya kayak gitu. Oh, usia 21 itu potensi untuk mulai ngelihat apa kayak korinnya, kayak apa kayak gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kamu juga bilang kalau apa namanya yang tadi? Yang tadi itu ini hari lahir biasanya. Saat hari lahir kecocokannya ya? Ya, temanku ada yang hari lahirnya emang pas itu banget. Mbahku sendiri juga kayak gitu, mbah dulur sih. Oh, selalu itu nggak sih? Tentang beton. Beton. Keras dong. Tapi selalu itu tanggal itu, exact tanggal itu. Kalau yang temanku nggak ngomong tanggalnya. Oh. Tapi kalau mbahku itu, terus banyak orang yang ngomong emang tanggal itu yang paling deket itu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak, bukan tanggal, tapi lebih ke hari kan ada wage ya. Hari pasaran. Hari pasaran. Pon. Iya. Tapi algoritmanya apa? Maksudnya apa? Rebo wage apa? Nah, itu yang depannya aku lupa masalahnya. Oh, tapi ada ya. Wage sih kayaknya kalau nggak salah. Kalau nggak pon, lupa. kalau pon biasanya orang-orangnya sehat ya tuh. Ya, karena olahraga. Olahraga. Kenapa nggak Kliwon? Masih buta soalnya Mas Kliwon. Kayaknya kalau Kliwon lebih ke pendekatan spiritual ke Tuhan sih, kayak yang itu lebih enak gitu loh pas Kliwon. Kalau wage ini lebih sering, kemungkinan lebih sering ke sesembahan kayak cult kayak gitu. Berarti aneh dong kalau yang populer Jumat Kliwon. Itu bukannya Jumat Kliwon bukannya dari film ya? Iya. Dari film dulu baru propagandanya di situ ya. Nanti kita akan tanya ke calon narasumber kita di episode berikutnya kenapa kaitannya hari pasar. Pokoknya algoritma yang membuat seseorang jadi terkoneksi dengan dunia gaib. Nah, yang pengen kita bahas sekarang tadi koneksi seseorang dengan dunia mistis, karena ada desas-desus, bukan desas-desus sih. Ya namanya juga katanya ya. Iya. Katanya kalau orang berawal semuanya ini katanya. Jadi banyak yang bilang kalau orang yang udah pertama kali ngelihat, pokoknya sejak dia pertama kali ngelihat atau mendapatkan experience mistik ya, itu otomatis kayak ada yang kebuka gitu dalam dirinya yang terkoneksi langsung dengan, sehingga dia di momen berikutnya pasti akan kenal lagi kayak gitu. Entah melihat penampakan, entah macam-macam, termasuk kamu kan kesurupan kayak gitu. Tapi asal muasalnya kamu gak punya keturunan. Enggak. Terus Gak punya keturunan, Mas. pokoknya nggak punya apa ya? Nggak ada turunan. Bukan dari leluhur lah. Nggak ada turunan. Nggak ada turunan ya, nggak ada turunan. Ada turunan. Capek tuh tanjakan mulu biasanya. Nggak ada, nggak ngelmu dong. Nggak. Nggak sekolah kebetulan jadi. Bukan niat. Iya. Maksudnya Bukan apa? datang dari diri sendiri. Bukan niat. Dan yang terakhir nggak tahu apakah angka kelahirannya berbeda. Kayaknya kelahiranku itu yang paling lemah deh untuk urusan horor. Di algoritma itu. Iya. Intinya dari algoritma tadi kamu juga nggak ini ya. Berarti kenapa dulu kamu pertama kali ada pengalaman Kesurupan singkat nih. kayak yang apa ya? Orang yang masih perawan terjebol kan? Iya, istilahnya ini Kasarannya. omongan jelek ya. Jebol makin luar kayak gitu kan. Jadi lu ngapain ya? Pikirannya diatur. Mulut jangan keceplosan. Karena ini video. Oke? Dulu ini sempet belajar, tapi niatnya bukan mempelajari itu sih. Jadi belajar Secara nggak sengaja belajar. secara nggak sengaja mempelajari. Iya,
hal untuk bisa membuka diri supaya kerasukan? Iya. Diarahin sama orang lain apa dibawa sama orang lain apa Kemauan sendiri. Aku nggak tahu kalau arahnya ke situ, tapi Berarti nggak ternyata berarti ada orang lain. Ada orang lain. Senior? Guru sih sebenarnya. Enggak, maksudnya dia berarti dia sudah berkecimpung di Iya, dunia. dia. Nah, gurunya ini baik sih, karena dia ini penanggung jawab untuk apa sih namanya ekstrakurikuler drum band. Nah, pokoknya karena aku terpilih jadi mayoret karena nggak Tapi berarti guru itu sebetulnya guru pembimbing untuk ekskul drum band, tapi kenapa dia ngarahin kamu atau ngajarin untuk Kesurupan. Nah, ini salahnya saya. Atau mungkin dia salah kali, bukan drum band kali. Udah lumping. usiamu berapa? Usiaku waktu itu kelas 1 SMA 15-an ya. 15-an. Akhirnya nggak ada pengalaman dan nggak pede, salahku. Pas curhat ke senior, diajak ke rumah bapak itu. Jadi kamu karena nggak percaya diri, nggak punya kepercayaan diri, Iya. tapi didaulat jadi mayoret. Iya. Terus datang ke dia. Ya niatnya. Berarti tujuannya supaya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Untuk Tapi malah diarahkan ke sana. Ya terus berarti kamu karena tidak percaya diri lalu mendatangi guru itu Ya. tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan diri. Iya. Tentunya dengan cara Ya aku nggak tahu Oh, ke belum tahu. situnya. Walaupun aku suka klinik, tapi kan aku dari SMP nggak tahu apa-apa soal itu. ya, jadi kamu ke situ asumsinya Ngilmu pun nggak tahu apa. berarti asumsinya Pak ajarin saya buat pede dong, apa diajarin Ya. coba ngomong di depan kaca, harusnya kan kayak gitu ya. Ya mungkin. Ini malah enggak kayak gitu. Atau coba lempar-lempar tongkat. Iya kayak gitu, berlatih kan harusnya. Ya, itu meningkatkan teknik kan. Nah ini bukan sama sekali. Bukan. Ya gitu. Disuruh ngajarin kita, akhirnya yang aku nggak tahu itu soal ngerapal untuk kesurupan. Sebenarnya aku nggak banyak curiga soalnya yang dipakai husna, soal husna juga. Di dalamnya ada soal husna. Jadi Jadi- kasih notes. Ada. Ya semacam jadi ada. intinya guru Iya. itu memberikan, kita nyebutnya mungkin amalan Pak. Amalan. Jadi ini amalan dikasih sama dia untuk kalau supaya dengan kamu membaca amalan itu kamu punya kepercayaan diri, asumsimu begitu. Iya. Ternyata Nah. nggak mengarah ke sana. Iya, nggak jago juga nggak percaya diri. Iya. Nah. Iya berarti intinya kamu dapat amalan itu untuk dibaca. Iya. Tujuannya untuk apa? Niatnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, Tapi ketika atau menjadi lebih jago. ya, Jadi tapi main- kenapa itu malah jadi membuka ini ya? Ngerti nggak sih? Iya. Kayak kita jadi gerbang astralnya kebuka. Nah. Kenapa jadi arahnya ke kesurupan gitu sebetulnya? Tapi yang lucu lagi kan kamu niatnya beda. Kan katanya semuanya bergantung pada niat nggak sih? Nah, aku tadi ngomong kan, aku juga suka klinik sebenarnya. Cuman nggak tahu kalau arahnya emang ke situ. Ya tadi aku sebenarnya senang klinik. Cuman karena aku dari SMP nggak awam banget soal itu. Jadi oh ya mungkin dengan baca ini aku bisa lebih ini. Lebih Nah, percaya akhirnya diri. tak baca. Oh pas di hari kita latihan yang rame-rame, pas latihan mau mencoba memfokus diri itu banyak yang kesurupan ternyata. Efeknya. Ada. Emang ternyata efeknya seperti itu. Sorry, lokasinya di mana? Lokasinya Pada ada saat- ada dekat ini sih sekolahan sebenarnya. Tanah kosong. Tanah kosong. Malam. Ya, malam. Oh jadi saya tak urutin kejadiannya. Berarti kamu dan teman-teman berarti ya. Berarti ada beberapa orang kan? Iya, anggota drum band semua. Anggota drum band semua mendatangi guru itu minta saran supaya diberikan kepercayaan diri, Ya. malah diberikan amalan. Ya. Amalan itu dipelajari sambil berlatih, sebelum berlatih ya. Sebelum berlatih apa? Sebelum berlatih drum band kan harusnya. Oh ya, pokoknya itu niatnya itulah. Ya, Nah, pokoknya intinya amalan itu dibaca Ah. supaya asumsinya dengan bacaan amalan itu, gampangnya kalau aku pengen belajar ngomik ahli, tak baca dulu amalannya terus aku latihan gambar, harusnya besok ahli gitu kan. Malah kesurupan. Iya. Dengan posisi kalian nggak ada yang tahu kalau ini bakalan sampai kayak gitu. Nih, nggak tahu bangke. lupa aku. Nah ini Tapi ada pas prank. waktu itu pas ada suara orang terkenal. Nah, pas di latihan tuh banyak yang kesurupan.
Banyak yang kesurupan ternyata emang efeknya kayak gitu. Akhirnya kayak gini, nggak apa-apa lanjutin yang ngajarin kayak gitu. Pada saat itu kesurupannya seperti apa, bisa dijelaskan? Nah, kesurupannya tuh Ngedrum. Udah pas kesurupan dikasih alatnya jebret gitu. Nggak ini. Ngedrum sambil makan beli. Tapi berarti pada saat itu nggak pegang alat dong pada saat? Enggak lah. Oh, jadi belum? Jadi Enggak waktu lah, itu enggak. katakanlah lagi prosesinya aja? Iya. Ya. Sebenarnya kan nggak ada yang tahu ini latihannya ngapain. Iya. Ya, jadi ujung-ujungnya nggak pakai alat dan malah kayak gitu keserupan lah. Keserupannya tuh yang lucunya tuh kan amalannya dibaca, katanya dibaca terus kayak gitu. Nah, dibaca terus. Nah, aku kan tak baca terus, susah fokus, jadi aku duduk. Pas duduk tuh udah mulai bergerak lah. Pas aku bergeraki, aku dengar suara dari teman-teman yang kesurupan tuh beneran suara kayak orang ngegrol kayak gitu loh. Malam atau siang ya posisi? Malam. Itu Malam? mulai jam 9 kayaknya latihannya dah. Malam, Jadi malam. orang mulai tidur tuh Iya. kita Karena kelas 1 SMA ya. Kelas 1 Posisi SMA. anak kelas 1 SMA. Pada Kelas ngumpul Ngumpul. malam-malam Dibawa sama om-om ke sebuah lapangan kosong. terus disuruh baca amalan, malah tuh kesurupan. Kok aneh ya? Tapi kamu ngerasain apa waktu yang kamu rasain ketika kamu urutannya deh, atau kalau kita mengkomikan ini ya, jadi kayak kamu sebagai karakter yang mau kesurupan, ya. gimana urutannya? Urutannya tuh gimana kan tadi aku ngomong susah fokus terus aku duduk kan. Nah, pas duduk Susah tuh, fokus membaca amalan tadi. iya, Bang kan ngomong fokus terus dibaca terus, dia omongin terus. Dia bukan diomongin di dalam hati. Aku Iya. juga ngerapalnya dalam Dirapal. hati. Aku duduk tuh mulai ada reaksi. Reaksinya tuh kan bersila ya. Tiba-tiba Bersila. kaki kananku tuh gerak sendiri, lurus. Tiba-tiba lurus. Yang dari bersila posisi lurus. Nggak ada kemauan dari kamu sama sekali. Lah, aku mikirnya juga kemauan dariku. Ini apa aku gitu kan aku mikirnya. Pokoknya Kayak ditarik nggak? serba nggak jelas, Oh, nggak oke. jelas. Jadi kamu nggak bisa memastikan. Serba nggak jelas gitu. Ini apa aku? Aku aja nanya kayak gitu. Lanjutin aja, amalannya masih terlanjutin. Lanjut kaki kiri yang lurus. Kenapa kamu nggak berhenti? Masih memastikan ini aku beneran Oh, nggak oke, kayak oke. gitu. Jadi bahkan nggak yakin kalau kakimu sedang bergerak sendiri atau enggak ya? Emang kadang-kadang kalau organ tubuh dalam diri kita bergerak sendiri itu kadang susah untuk ditahan sih emang. Iya. Mancing lagi ya. Setelah kaki tadi gerak, tangan dua-duanya. Habis itu aku roboh. Baringan kan. Nah, baru aku sadar aku kerasukan tuh orang yang latih itu ngomong, ada yang masuk lagi gitu. Pertanyaan yang masuk berarti pada saat itu nggak tahu ya, makhluk atau apa? Nah, aku tuh sebenarnya itu kan ada asmaul husna ya, sekian kali gitu. Terus ada amalan bahasa Jawa. Jawanya juga. Nah, itu di ujung yang bahasa Jawanya tuh milih apa, mau minta apa kayak gitu kan. Lah dicontohin ada apa, nggak dicontohin kan, pasti dicontohin kan, orang kita nggak paham apa yang harus kita ini kan. Ada yang kayak misal macan kayak gitu. Maksudnya minta macan gitu dari bacaannya. Iya, pokoknya lah aku nggak Kenapa minta ayam KFC aja sih? Enggak dong. Kalimatnya kayak gimana sih? Ada nggak? Exactly. Ada. Aku nggak pakai. Oke, siap-siap. Tapi nyebutin kesurupan di sini dong. Oh, iya. Iya. Tapi buat di garis bawah, baca Asmaul Husna itu bukan berarti langsung kesurupan loh ya. Enggak lah, ya. enggak. Ntar ada orang Sidoarjo yang lagi jalan ngeliatin nama-nama Asmaul Husna di jalan itu tiba-tiba motor. Kemudian juga ada. Udah kemudian juga ada. Sekarang semua alun-alun pak. Bahaya ntar tiba lagi main di alun-alun. Nah, makanya setelah Husna yang dipilihin, Asmaul Husna yang dipilihin beberapa ini tuh ada yang Bismillahirrahmanirrahim, saya yang berdoa wala bisama wa bismil alim. I don't know that, come on. Iya gitu. Terus Bahasa Arab. Amin. itu terakhir bahasa Arab, yang itu yang selanjutnya bahasa Jawanya teh aku apa ya, kayak atas nama Tuhan aku minta Macan. macan ya gitu misal kayak gitu. Oh. Jadi orang yang ngarahin amalan tadi. Jangan anehin dulu. Ini beda kultur, bukan dunia yang kamu paham soalnya.
Ya justru itu. Lah, iya, Dari awal diajak om ke lapangannya juga aneh. Dia main drum band nggak bawa alat, Malah disurupin. disurupin. Enggak. Ada suara orang terkenal ya. Oke, berarti intinya Fuck. Momennya jelek banget. Tolonglah. ya wes intinya berarti di lapangan tadi kan amalan itu langsung diucapkan karena kamu dikasih contohnya mintanya jangan diarahkan ya berarti. Iya, mungkin diarahkan. Cuman ya aku nggak ada pikiran lain selain. Ada yang lain nggak selain macan? Ya pokoknya banyak kan hewan lah diarahkannya. Oh, berarti mostly hewan. Iya, pokoknya yang lebih gampang kita nyebutkan hewan kita kayak setelah aku mempelajari itu dan bisa, aku nanya ke Pak Leko kan, Pak Leko dulu pernah ada juga, emang daerahku tuh dulu klinik juga sukanya kayak gitu. Jadi kayak orang luar daerahku tuh takut sama desaku kadang. Cuman kalau dipikir-pikir mungkin ya sih kan, mungkin nggak mungkin ya kayak gitu. Mungkin itu sebuah Probabilitasnya 55%. Atau sugesti. mungkin sugesti, mungkin kayak apa ya? Karena suasana- Aku suasana nggak tahu itu sosok apa, tapi menyusut sesuai apa yang kita mau kayak gitu loh. The Force. Mungkin. Iya kan? Ya mungkin. Oh, berarti Jadi kalau aku baca itu aku minta kedatangan Baby Yoda aja ya? Iya, maksudnya The Force tanda kutip kan energi aja di alam ya kan? Iya. Energi alam aja Iya, terus mungkin seperti mewujud. itu juga. Iya, soalnya pas setelah itu aku diajarin ngisi tenaga dalam. Cuma bisa sekali doang, nggak bisa Untuk apa? lagi. Ya, karena aku sangat berbakat di bidang kesurupan. Si Pak Guru ini minta aku berlatih ke next levelnya gitu. Yaitu? Jadi setelahnya nerawang gitu loh. melihat Dikasih ke dalam dirimu tentunya. nerawang duit ini palsu apa lihat ini tasbih udah tak isiin, liatin apa gitu. Oh, jadi contain the force tadi apa bentuknya? Iya kayak gitu. Berarti setelah kamu dianggap mampu sudah bisa mengisi diri sendiri dengan the force, Iya, quote unquote. iya. Terus kamu diminta untuk apa ya? Merawat. Meningkatkan kemampuan untuk melihat isian Iya. the force di benda-benda lain. Contohnya apa yang pernah kamu lihat? Enggak, aku sebenarnya nggak ngeliat. Oh, nggak ngeliat? Kayak apa ya? Kayak Unak-unak. kita abis, Unak. ya kayak abis kita dari tempat panas masuk rumah merem kan ada kuning di Ya, pas ya. merem ada Sisa- warna-warna gitu kan. Ya, ya. Nah itu yang tak omongin. Terus kayaknya guruku tahu salah. Ngarang kok. Gak bakat. Tapi abis itu, Loh, kamu tadi bisa? nah abis itu dikasih tasbih kosong. Coba isi katanya gitu. How the hell? Nah itu bisa malah Pakai apa ngisinya? isi. Kamu baca amalan tadi? Iya asma Kok itu. defaultnya sama ya? Nah, Iya. asma itu Aneh banget. Asma itu nggak bisa nafas emang. Enggak aneh kok defaultnya sama sih. kayak Untuk kayak isi gini diri. loh. Kalau ada di hadis sahabat pernah nyembuhin orang digigit ular pakai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bisa ngelakuin Oh, iya, apapun iya. kayak gitu loh. Oh. Niatnya apa? Oh, jadi kayak Tergantung semacam niatnya. apa ya sini? Ya toolsnya aja ya. Iya. Oh, gitu. Tergantung niatnya aja sih yang mau diapain ya. Kayak samanting ya. Nah, pertanyaanku sangat simpel. Buat apa ya kamu ngisi untuk tadi Dia main kesurupan? mungkin base-nya aku lanjut sampai ke level itu karena aku suka klinik awalnya. Acting Gara-gara aja. gara-gara itu mungkin yang kayak tak omongin tadi istilahnya udah lower, pikiranmu dijaga udah lower. Akhirnya pas di malam pengakraban itu gampang, dan aku peristiwa pada saat malam salah pengakraban. satu yang dipilih untuk mediasi. Oke, berarti sejak awal sebetulnya simply karena memang ya kamu seneng klinik gitu aja. Ya satu. Karena percaya kali ya soalnya ya. Yang Terima. waktu itu waktu pas sama Jalu kan kamu juga pernah bilang ada satu amalan untuk apa membuat buff. Ya? Karismatik, karisma. Iya, Iya, kan meningkatkan macam-macam. karisma. Ya contohnya. banyak, Jadi banyak. sebetulnya boleh dibilang banyak jalan klinik yang dipakai oleh orang-orang, kita sebutnya jalan pintas kan berarti. Iya, iya, iya. Untuk tadi ya, untuk meningkatkan aspek-aspek keduniaan, benar nggak sih? Wong nyatanya meningkatkan harta bisa. Iya, iya, iya. Iya kan? Wibawa bisa, wibawa. Wibawa bisa. Iya, iya. Dulu aku pernah di Tinggi badan, Nah itu yang nggak bisa. besar ini, kecil bisa nggak sih? ini. Nggak. Enggak ke situ dong, enggak ke situ dong. Berarti memang banyak jalan di
dunia klinik untuk mencapai Kayaknya Iya. banyak ya. Misal. Saya sempat ngobrol sama teman kita yang namanya Hael. ya. Si Hael tuh sering ngomong kalau ini kan ada film series yang Turki. Oh iya. Sicin. Nah, Sicin. yang serem banget. Sicin. Nah, itu kan mungkin berawal dari sana. Ya apa klinik kita katanya berawal dari sana Dari Turki, sebenarnya. iya. Nah, itu dibahas nanti. Cuman di HCH ngomong orang sana tuh dukunnya sholat iya, ini iya, tapi ngedukun juga iya kayak gitu loh. Oh, combo tuh. Nah, Ini STMJ ya. STMJ, sosial masih jalan. ya nggak tahu lah ya. Atau mungkin ya kultur sih. Ya, Iya nggak sih? ya kayak yang aku omongin waktu yang pijit. Iya, Mbahku yang kan, mbah. mbahku kan juga pakainya husna juga. Ini biar nggak keliru pembahasan karena takutnya kan, loh berarti bacaan Islami malah bisa dipakai Bisa. hal seperti itu. Nah. Takutnya padahal mungkin bukan itu ya, maksudnya Bukan. kalau kita ganti quote unquote si baca rapalan itu bahasa Jawa semua juga sebetulnya bisa dong harusnya. Iya. Iya kan? Nah, kebanyak yang kadang dirapalin, bukan dirapalin sih, pernah diajarin Lego sih. Bukan aku mempraktekannya juga untuk kayak daripada aku deg-degan di jalan, aku baca ini supaya makin deket pangeran kayak gitu loh. Iya. Jadi apa ya? Bacanya tuh gini. Gusti Allah iku maujud, Kanjeng Nabi Arab maujud, apa meneh kowe sing gak wujud. Itu kalau di bahasa mungkin diambil Ditranslate. dari Quran, itu yang bismillahirrahmanirrahim tadi Oh, iya. Berarti translasinya pun bisa. tafsirnya. 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 Oh, oke. Makanya soalnya kan kemarin kita juga ada Nomor satu satu sesi. yakin. Oh, berarti itu pondasinya. Iya. Apa namanya niatnya sama ini ya isi hati yang paling. Soalnya kan Jalu juga kemarin juga menambahkan kan yang Cik Suma kalau di Bali baca apa kalau takut kayak Trimantram. Jalu baca doa Bapak kami, kita Yang udah lupa itu ya? Yang udah lupa Lupa juga itu. bacaannya. Sama kayak kita di kejawen ya mungkin seperti tadi. Tapi sebetulnya boleh dibilang bukan berarti kita menyamakan semua agama, enggak. Cuman kayaknya ada satu konsep bahwa kalau kita percaya itu otomatis menjadi shield pelindung. Iya sih. Tapi pada saat yang sama kalau kamu percaya kamu itu bisa membuka diri untuk dimasuki the force tadi juga bisa jadi fungsi yang sama kan? Kemungkinan. Apalagi waktu yang aku ngomong pas cerita di awal tuh, aku lewat habis cerita kalau aku mau kerasukan tuh dadaku sesek dulu, lewat ini lewat pohon terus kok nafasku udah sesek ya kayak gitu. Itu udah menanamkan bahwa Iya. aku bakal kesurupan nih kayak gitu loh. Jadi terbangun Mensugesti diri sendiri. Mas gitu ya mungkin gitu. Geger keluar. Tapi berarti di luar negeri ada nggak kesurupan menurutmu? Ben? Ada sih kalau di film-film. Hanya namanya beda, Pak. Exorcism kan kalau pengisarannya kan. Oh iya benar juga. Ya. Misalnya pengusiran. Pengusirannya berarti kan ya kalau nggak ada kesurupan gimana mengusirnya, Pak? Kalau Iya luar sih. Apa kontrol ruqyah anarkis? ruqyah ya. Di sana apa sih namanya? Ada nggak ya? Jadi kalau nggak ada istilah ya. Bahasa Inggris Possession. Possession. Oh, iya, ini possession. Kesurupan. Tapi possession berarti sama dong. Berarti memang bisa disimpulkan kalau kita itu memang sebetulnya balik lagi sih ke pribadi masing-masing ya. Kamu tuh sebenarnya mau terkoneksi ke dunia sana apa enggak? Iya. Contohnya soalnya banyak orang yang nggak percaya dengan gituan, mau dia masuk ke rumah paling angker pun ya nggak terjadi Nggak apa-apa. Mungkin kayak contoh aku selalu denial, pokoknya aku nggak mau gitu, aku nggak mau kayak gitu tak tanamkan sehingga ya aku memang nggak mau dapat experience apapun. Maksudnya kalau aku mau nulis cerita horor, aku mau bikin komik, ya aku mending nanya narasumber atau gitu. Maksudnya aku bukan tipe, soalnya ditawarin juga sama sepupuku yang bisa, mau nggak mas dibuka biar lihat sendiri, kagak usah, gue mah butuh duitnya kan, jualan yang penting kayak sekarang bikin channel kan sebetulnya untuk salah satu media publikasi juga ini. Memang keputusan yang benar sih. Ya ngapain? Jadi Ngapain? kan kadang-kadang ada hal yang memang kita tidak usah sampai experience untuk mengerti, bener gitu kan ada. Ya, Tanya itu yang tahu aja. pilihan diri Pilihan sendiri sih, juga. iya. Itu sebenarnya alasan yang panjang untuk kesingkatnya takut. Iya. Males. Males yang ditakutin nggak keprediksi. Dan Ngapain gitu. kontraproduktif. Nah, tapi ada sometimes orang ya aku takut tapi aku penasaran ya gitu kan. Banyak yang kayak Terus kalau gitu nonton juga. film dia Gabut ini juga. takut gini ya. Iya. Iya, takut tapi nonton juga gitu. Iya. Tapi apakah setelah itu katakanlah kau wis
terbuka ya ininya ya, tapi bisa nggak nutup lagi atau Kemungkinan ataukah menutup sendiri seiring waktu kamu nggak memakainya gitu? kemungkinan waktu itu tuh aku main expert banget buat melakukan itu. kesubuhannya. Jadi yang tadinya aku harus bersila dan fokus kayak gitu. Tuh, Yang tadinya dari awal bisa kerasukan dalam aku bernafas doang. Lagi ngapain aja Lama-lama tuh bisa. bisa. Ngatur nafas bisa. Iya. Lagi ngapain aja bisa kesurupan. berarti kamu karena terkendali. Iya. Kan ada yang nggak terkendali kesurupan. Ada. Yang Itu tuh yang ditanamkan ke dia. Jadi dia ngikut ke kodam yang ditanamkan. Kayak ada orang yang ditempelin terus dia jadi emosian kayak gitu. Kalau Pierre ditempelin jadi babu dia kayak gitu. Iya. Soalnya ngikutin aku kacung. Masih dibahas. Ada nggak? Pergi. tetap kekeh. Berarti mungkin next pembahasan berikutnya kita biar lebih mantap ya, ada Febri nanti kan kita mintailah keterangan lebih lanjut tentang ini sih kayak kenapa orang ketempelan, apakah harus kosong dulu pikirannya apa malah justru harus fokus, kan tadi kamu harus fokus kayak gitu. Iya. Nah mungkin untuk episode ini cukup sih. Oke, kita selesai sampai di sini pembahasannya. Panjang banget. Buat kalian yang penasaran terus pengen tahu lebih lanjut tentang hal yang kita obrolin, bisa tinggalin di komen, tanya-tanya. Kita sudahi dulu Gahar episode 1. Gahar sekarang. Gahar kalau saya. Telat sih dia sih. Kamu itu Kayak kita lanjutkan. Gahar episode 1 Gerbang Horor Raga Sukma. Kita Oh. ketemu lagi di episode 2. Dadah. Dadah. Kita tutup gerbangnya. Dan